kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sagara Hamdalah, absen 21 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Santi, nomor absen 24 sebagai pemateri 1. Saya Siti Komariah, nomor absen 27 sebagai pemateri 2. Saya Sri Nur Halifah, nomor absen 30 sebagai pemateri 3. Saya Tiga Ambarwati, nomor absen 33 sebagai kesimpulan. Saya Nikmatul Maula, nomor absen 19 sebagai pembantu pemateri 2 dan 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Santi. Di sini saya akan membahas mengenai APBDes. Baik, apa itu APBDes? APBDes yaitu satu rencana keuangan tahunan desa. Di dalam APBDes yaitu berisi yang pertama pendapatan desa, kedua pembelanjaan desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Komponen terpenting APBDes adalah pendapatan dan belanja. Dari mana desa mendapatkan pendapatan? Ada 3 sumber pendapatan di dalam anggaran. Pendapatan dan belanja desa yang pertama adalah PNBP, kedua transfer, dan yang ketiga pendapatan lain-lain. Yang pertama kita lihat apa saja yang masuk dalam pendapatan asli desa. Pertama adalah hasil usaha, yang kedua hasil aset, kemudian yang ketiga dari partisipasi, gotong royong, serta berikutnya adalah lain-lain pendapatan hasil desa. APBDes bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenai secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Itulah materi yang telah saya sampaikan mengenai pengertian dan tujuan APBDes. Untuk rekan saya, Siti Komariah, sebagai materi kedua, saya persilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dan peran pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes yaitu pemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa, 2 BPD, Badan Permusyawaratan Desa, ketiga perwakilan warga, mengenai tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin dan kemasyarakatan, dan yang terakhir yaitu bupati atau camat. Yang kedua, peran pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pertama, peran pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes adalah dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki. Pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Kedua, peran sekretaris desa. Peran sekretaris desa yang pertama memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran. Kedua, menyiapkan Ranperdes APBDes, Ranperdes APBDes perubahan, dan Ranperdes pertanggungjawaban APB desa atau LPRP APBDes. Ketiga, memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksanaan kegiatan anggaran atau PKA. Keempat, menyusun rancangan peraturan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes perubahan, yaitu Perkades penjabaran APBDes dan Perkades penjabaran APBDes perubahan. Yang kelima, mendokumentasi proses penyusunan APBDes, APBDes perubahan, dan pertanggungjawaban APBDes atau LPRP APBDes. Yang keenam, dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksanaan pengelola keuangan desa atau disingkat dengan PPKD. Yang ketiga, peran BPD. Peran BPD yang pertama, dalam proses penganggaran APBDes, BPD memiliki peran untuk membahas dan menyepakati peraturan desa APBDes beserta isinya dengan kepala desa untuk mencapai keputusan bersama. Kedua, dalam penerapannya, isi lampiran APBDes menggunakan cetakan Siskedes jarang digunakan untuk mengelola keuangan desa.
Ketiga, Siskedes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Adanya Siskedes memudahkan pemerintah desa dalam mengelola anggaran, dalam membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi Siskedes juga membantu pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan pengawasan dan RAPBDes. Aplikasi Siskedes sangat mudah digunakan, sehingga mudah dalam penggunaannya untuk level pemerintah desa. Yang keempat, peran masyarakat. Peran masyarakat mencakup konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses agregasi kepentingan atau mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, memilih prevensi atau prioritas program dan kegiatan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes. Dan yang terakhir, terlibat dalam penyusunan RKA sesuai tema kegiatan. Yang terakhir, peran Bupati. Ada 3 peran Bupati, yaitu melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, dan yang terakhir melakukan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampau pemberdayaan desa. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nikmatul Maula sebagai pembantu pemateri 2 dan 3. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan peran camat. Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa, baik selaku SKPD yang paling dekat dengan desa, maupun selaku SKPD yang secara khusus ditugaskan oleh peraturan pemerintah dan Permendagri untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan Pemdes atau keuangan desa. Masuk ke materi 3, yaitu analisis pendapatan dan belanja. Nah, sebelum menganalisis pendapatan dan belanja, tahu nggak sih pendapatan desa itu berasal dari mana saja? Jadi, pendapatan desa itu berasal dari pendapatan asli desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Lalu, pendapatan desa juga berasal dari transfer, yaitu dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dari desa, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten. Untuk belanja desa itu sendiri meliputi semua pengeluaran dari rekening desa, yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Untuk analisis lebih lanjut, akan disampaikan oleh Sri Nur Khalifah sebagai pemateri 3. Baik, saya akan menganalisis pendapatan dan belanja pemerintah Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, pemerintah Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang memiliki total keseluruhan pendapatan desa sebesar Rp3.423.454.360. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai angka sebesar Rp3.261.275.554. Pendapatan tersebut didapatkan dari yang pertama, ada pendapatan asli desa pada tahun 2019 sebesar Rp65 juta, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp87 juta. Yang kedua dari dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp2.242.195.000, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp2.465.984.000. Yang ketiga dari bagi hasil pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp31.349.360, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp44.002.554. Yang keempat dari alokasi dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp679.910.000, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp608.589.000. Yang kelima dari bantuan keuangan provinsi pada tahun 2019 sebesar Rp55 juta, pada tahun 2020 juga sebesar Rp55 juta. Yang keenam dari bantuan keuangan kabupaten
pada tahun 2019 sebesar 350 juta rupiah. Sedangkan untuk pengeluarannya, pemerintah Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, pada tahun 2019 memiliki total belanja desa sebesar Rp3.323.454.360. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp2.921.275.554. Pengeluaran tersebut dipakai untuk belanja pemerintah desa, diantaranya yang pertama penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2019 sebesar Rp759.259.360, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp762.291.554. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2019 sebesar Rp2.307.756.000, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.956.431.800. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa pada tahun 2019 sebesar Rp137 juta, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp96.500.000. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa tahun 2019 sebesar Rp128.439.000, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp76.052.300. Yang kelima, penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak tahun 2020 sebesar Rp30 juta. Itu tadi merupakan analisis pendapatan dan belanja pemerintah Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Untuk rekan saya Tika Marwati, sebagai kesimpulan saya persilakan. Di sini saya bagian kesimpulan akan menyimpulkan hasil dari rekan saya dari pemateri 2 dan juga 3. Yang pertama saya akan menyimpulkan dari pemateri 2, yaitu Siskedes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Adanya Siskedes ini memudahkan pemerintah desa dalam membuat anggaran, pembekuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi Siskedes juga membantu pemerintah kabupaten ataupun kota untuk melakukan komplikasi, pengawasan, evaluasi RAPBDes. Aplikasi Siskedes ini sangat mudah digunakan oleh user friendly, sehingga memudahkan dalam penggunaannya untuk level pemerintah desa. Kemudian saya akan menyimpulkan hasil dari pemateri 3, yaitu pemerintah Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Ini pada tahun 2019 dan 2020 mengalami yang namanya surplus. Surplus merupakan keadaan di mana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Pada tahun 2019 ini mengalami surplus sebesar 100 juta. Sedangkan pada tahun 2020 ini mengalami surplus sebesar 340 juta. Kemudian ada pun dampak-dampak surplus. Yang pertama, dapat memberikan banyak pilihan untuk menginvestasikan uang yang dimiliki, sekaligus sangat mampu membayar tagihan tepat waktu. Yang kedua, memperbaiki nilai di mata para investor, karena ini membuktikan pengelolaan atau manajemen modal dapat diandalkan. Yang ketiga, membuat mata uang neraca semakin kokoh posisinya. Yang keempat, membuat kondisi perekonomian cenderung membaik. Dan yang terakhir, membuat daya saing produk ekspor menurun. Ini saya telah menyimpulkan hasil dari pemateri 2 dan juga 3. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Jika presentasi kami tidak sempurna, mohon dimaafkan, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.